Hubungan tanpa restu orang tua tak menjadi penghalang bagi Arie Kriting untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihannya Indah Permatasari. Kemarin, Selasa 12 Januari 2021, Arie pun membagikan momen bahagia bersama Indah di media sosial. Tuliskan kata-kata permohonan maaf serta minta doa restu. Benarkah pernikahan Arie dan Indah tak dihadiri orang tua Indah? Lantas bagaimana dengan pernikahan Arie dan Indah yang digelar dengan wali hakim? Derai tangis Ibunda Indah Permatasari Nursia pecah saat didatangi awak media ke kediamannya kemarin. Benarkah sang ibunda pun tak akan merestui pernikahan Indah dan Arie hingga akhir hayatnya? Dan seperti apa kekecewaan Ibunda Indah karena pernikahan anaknya tak mengikuti adat pernikahan Makassar, yakni adanya uang panai. Akhirnya menikah. Nyatanya hubungan Indah dan Arie yang terjalin sejak tahun 2017 itu tetap tak direstui sang ibu. Tak hanya dianggap pembangkang, Ibunda Indah juga pernah mengajukan syarat agar Arie bisa diterima dalam keluarganya. Alih-alih menerima, dua syarat dari sang ibu malah ditolak. Lantas, apa dua syarat penting yang pernah diajukan Ibunda Indah Permatasari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Januari 2021 akan menjadi momen tak terlupakan dalam kehidupan Arie Kriting dan Indah Permatasari. Menjalin hubungan tanpa restu orang tua, yakni Ibunda Indah. Siapa sangka dua sejoli yang sudah menjalin hubungan sejak 2017 silam itu akhirnya nekat untuk membangun bahtera rumah tangga. Jalin hubungan yang tak dapat restu dari keluarga sang wanita. Pernikahan yang digelar pada 12 Januari kemarin pun tak menghadirkan pihak keluarga Indah. Lewat media sosial, Arie membagikan foto pernikahannya sembari meminta maaf sekaligus memohon doa restu agar ikatan cinta mereka bertahan hingga maut memisahkan. Saya tidak tahu siapa yang kasih kawin, saya tidak tahu. Dan juga papinya, jangan minta izin ke saya, minta izin dulu ke mami. Kita ya, kalau mami luluh baru saya katanya. Daripada keluargaku yang berantakan, mendingan kau sendiri yang pergi kawin. Kalau saya sih berharap mohon doa restunya saja, mudah-mudahan. Kalau ini kan sebenarnya bukan masalah besar ya, bukan masalah yang dihadapi oleh banyak orang gitu, banyak orang umum sekali masalah ini. Jadi kalau saya pribadi sih akan bersabar dan akan berusaha untuk cari yang terbaik saja. Tak ada pihak orang tua dari sang wanita. Bukanlah masalah pelik bagi Arie Kriting dan Indah untuk melangsungkan janji suci pernikahan. Ya, restu dari sang ibu mungkin tak diberikan, namun secara hukum, pernikahan yang digelar pada 12 Januari kemarin itu dinyatakan sah. Sebelum pernikahan digelar, tepatnya pada Senin 11 Januari lalu, sang ayah telah mendatangi pihak RT setempat meminta surat pengantar untuk dibuatkan wali dalam pernikahan putrinya. Walinya bukan dari pihak keluarga Indah, mungkin dari mana tuh? Ya, wallahu alam, papinya juga tidak tahu. Jadi sebenarnya yang terjadi itu hari Senin kemarin tanggal 11 itu kakak Indah
sama orang tuanya, sama ayahnya, Pak Nasruddin datang ke rumah saya. Dia bilang, minta tolong Pak RT, si Indah mau menikah, tolong buatkan surat pengantar. Saya bilang karena kami sebagai pengurus dan itu memang warga kami, ya kami buatkan surat pengantar, minta surat rekomendasi ke KUA Sawangan bahwa minta surat taufil wali. Jadi karena Pak ayahnya kakak Indah ini kan nggak bisa datang, Pak Nasruddin, jadi minta surat pengantar dari saya untuk membuat surat taufil wali di KUA Sawangan. Wali nikahnya dari KUA Setiabudi. Orang KUA dari sananya. Betul. Cuma dari pihak keluarga Makanya, Indah berarti. iya, dari kakak keluarga Kak Indah nggak ada. Itu sah nggak sih Pak? Iya, itu kalau Sah, karena dari Pak Nasruddin udah mewakilkan, namanya itu taufil wali. Jadi minta surat rekomendasi dari KUA Sawangan bahwa Pak Nasruddin tidak bisa hadir, diwakilkan dari KUA Setiabudi. Tak hadir di hari bahagia anak, tak lantas membuat ayah Indah mempersulit administrasi pernikahan sang putri. Lantas seperti apa kekecewaan Nursia, ibunda Indah pasca mendengar kabar pernikahan sang putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Secerca senyuman manis yang terukir di bibir Indah Permatasari saat dipersunting Ari Kriting kemarin melambangkan sebuah kesiapan untuk hidup bersama membangun rumah tangga dengan suami tercinta. Namun di balik senyuman manis itu, ada tangis dan derai air mata yang tak henti mengucur dari sang ibu. Menurut sang ibunda, ia sudah lama tak mengizinkan Ari Kriting mendekati putrinya. Tapi seolah tak mengindahkan nasihat sang ibu, Indah pun pergi dan akhirnya nekat menikah dengan Ari Kriting. Benarkah sang ibunda pun tak akan merestui pernikahan Indah dan Ari hingga akhir hayatnya? Benarkah sang bunda pun tak mau menganggap Indah sebagai putrinya lagi? Tidak. Sampai nyabaku di ujung lidah pun saya tidak. Sampai nyabaku di ujung lidah pun saya tidak. Karena ini jahat orangnya. Ya sudahlah, anak 7 hilang 1 enggak apa-apa. Saya sudah pasrah karena selama berbulan-bulan bertahun-tahun kan lebih 3 tahun ini sayangku semua. Sudahlah, saya pasrah. Saudara-saudara, tante-tante, termasuk anakku, anggaplah Indah itu bukan anaknya Mami katanya. Daripada Mami menangis terus, mulai dari ketemu sama orang ini, keluarga kita berantakan semua. Kemarin malam hari apa itu? Hari apa ya? Hari Senin ya? Nah, Senin saya habis sholat duhur, langsung dia maju di sini, langsung salaman. Saya kaget juga. Nah, itulah yang saya tunggu. Apakah dia berani meminta ke saya atau bagaimana? Walaupun tidak minta juga, saya sudah ikhlas, saya sudah anggap itu bukan anakku. Itu karena saya air mata saya ini sudah capek, sudah berember-ember, sudah berdrom-drom. Indah itu anak baik. Cuman dikasih tersesatin sama orang ini. Sampai dia nekat menikahkan anak saya. Itu dia nikah itu. Dia senang di sana itu, keluarganya orang di sana dia senang-senang, dia ketawa, dia bahagia, silakan. Inilah saya menderita di sini. Si Kriting itu tidak memanusiakan kita di sini. Oke lah, saya tidak mungkin. Tapi papinya, saudaranya, apa-apanya semua ada. Indah itu dibutakan sama orang itu. Dicuci otak itu, harus begini, diarahkan sama orang itu. Saya tahu, Indah itu tidak begitu, tak begitu. Tidak, saya tidak mau lihat orang itu. Saya tidak mau lihat. Tak mau lihat. Saya tidak mau lihat orang itu, orang jahat.
Kalian tidak tahu saya selama ini sakit. Apa-apa semua di rumah ini disuruh gaduh, disuruh sakit semua. Dia kirim ular, dia kirim apa semua ada. Sudah semua saya sudah tahu. Dia orang jahat itu. Dia memanfaatkan. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu, itu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, tak hanya menikah tanpa restu orang tua. Menurut sang ibu, sebagai orang Makassar, Indah Permatasari juga rupanya tak mengikuti adat yang biasanya digunakan saat pernikahan digelar, yakni uang panai. Sempat dibicarakan dengan sang ayah, namun benarkah jawaban Indah justru membuat ayahanda sakit hati? Panai seperti apa Tante? Apakah Ya, permintaan itu, keluarga besar seperti apa? itu permintaan papinya sama Indah. Sampai Indah marah sama papinya, maksudnya kesal, bukan marah sih, kesal. Biasanya itu Indah, kalau misalnya orang kawin orang Makassar dengan orang Bima atau orang di mana itu dihargai uang air susu katanya kan, memang begitu. Itulah kita orang Makassar, Indah, kita orang Makassar, Indah. Kenapa Indah yang semangat sekali mau kawin? Terus itu sebetulnya itu dibicarakan uang panainya. Saya tidak mau minta ngomong itu, tapi papinya inisiatif sendiri. Jawabannya Indah, harus ada uang panainya, ini. Apa sih uang panai itu papi? Ya, itu bahasanya Indah ke papinya. Karena Indah tidak sadar, Indah tidak Indah itu tidak bagaimana ya. Dia pura-pura lupa atau bagaimana, dia asal usulnya orang Makassar. Papi ya cuma ngomong begini katanya. Orang Makassar itu harus ada uang panainya, apa ini TTB-nya, harus ada sawahnya, harus ada rumahnya. Itu sama dengan kakakmu 2 orang kawin, ada sawahnya, ada rumahnya dikasih sama laki-laki itu katanya. Itu papinya ngomong ke Indah. Tapi di situ papi deh ngomong sama Kak Ari aja katanya. Itu papi yang cerita ke saya itu bahasanya. Jadi Indah serahkan ke telepon ke si keriting itu. Jadi keriting itu kalau lain kali saja, papinya kan langsung bilang lain kali saja ngomong itu. Sudah enggak usah ngomong sama dia. Jadi itu papinya ngomong. Sebetulnya itu papinya terpukul itu. Pernikahan tak dihadiri orang tua mempelai wanita serta melewatkan adat uang panai dalam pernikahan. Benarkah Indah dan Hari juga menolak 2 persyaratan yang diajukan sang ibu pada keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jalinan cinta antara Indah Permatasari dan Ari Keriting sudah tercipta sejak 2017 silam. Dan sejak saat itu pula, sang ibu sudah memendam perasaan tak setuju atas hubungan putrinya dengan sang komika lantaran Ari pernah membawa putrinya pergi tanpa minta izin terlebih dahulu. Berawal dari kisah tersebut, rentetan kekesalan sang ibu makin menjadi-jadi. Nursia bahkan menilai Ari telah mencuci otak serta merusak kepribadian sang putri yang dulunya sangat patuh pada orang tua. Perubahan yang dianggap negatif pada Indah membuat Nursia pernah mengajukan 2 syarat yang harus dipenuhi, yakni Indah diruqyah, serta Ari harus bersumpah di depan orang tua serta pemuka agama bahwa dirinya tak melakukan hal-hal mistis terhadap sang putri serta keluarga Nursia. Ada 2 saya minta sama Indah, saya bilang kalau dia mau ada restu dari saya. Saya bilang sama papinya sama kakaknya. 1, Indah diruqyah dulu. 2, si keriting itu sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan, di dalam masjid, di depan orang yang kiai, ustadz di dalam masjid, kalau memang dia tidak apa-apain anak saya, tidak apa-apain keluarga saya, termasuk saya. Sumpah di depan Al-Quran, sumpah di depan orang tuanya yang melahirkan. Saya bilang begitu permintaan saya. Sampai sekarang
tidak diiyakan sama Indah dengan si keriting itu. Abaikan katanya Indah yang bilang ke saya, kakaknya juga sampaikan ke saya, Mami aja. Sebetulnya itu Mami harus diruqyah katanya. Mami itu terlalu banyak jinnya di kepalanya Mami katanya itu Indah. Akhirnya saya tidak marah posisi ngomongnya Indah itu karena saya anggap itu Indah itu sudah dikasih cuci otaknya, dikasih hitam, dikasih gelap. Selama lebih 3 tahun ini si keriting ini sama-sama dengan Indah 5 kali saya minta. Yang terakhir itu saya tegur Indah. Ini si kecil dia bawa bermalam berapa hari, tapi main anjing, dipeluklah anjing ini si kecil, tapi dia cerita ke saya. Jadi disitulah saya, anakku yang satu sudah rusak, kenapa satu lagi mau dikasih rusak? Sementara anjing itu kan najisnya, bagaimana? Saya bilang begini, dah, ini dia datang, Indah minta tolong nak, jangan dikasih ketemu sama anjing, jangan disuruh gendong tuh anjing, jangan disuruh pegang anjing anakku itu calon ustadku, saya bilang begitu. Jangan, kalau kau mau bawa anakku yang Ali itu, jangan bawa ketemu sama keriting itu di rumahnya keriting itu, bilang gitu. Akhirnya di situ marah Indah sama saya. Mami jahat sekali, orang baik-baik dibilang begini begitu, tapi itulah terakhir sampai dia 3 kali datang tidak mau salaman sama saya, tidak mau ketemu sama saya, tidak mau ngomong sama saya, tapi saya bilang biarlah, saya sudah tahu Indah itu orang sakit, tidak pernah saya marah lagi, tidak pernah. Maksud saya itu hal yang sangat normal sekali sih. Itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi ya kalau saya sih mohon doa restunya aja teman-teman yang lain. Pemirsa Intens Investigasi, alih-alih menuruti 2 permintaan ibunya, Indah dan Ari tetap menjalin hubungan seperti biasa hingga akhirnya menikah pada 12 Januari kemarin. Lantas, apa pesan Nursia bagi Indah dan Ari? Sempat papinya bilang, kenapa kamu yang semangat sekali nak ya? Indah kawin, seharusnya itu kalau kawin orang Makassar itu orang di mana, seharusnya itu keluarganya laki-laki itu atau keriting itu yang berjuang mendekati Mami, mendekati keluarga-keluarga yang lain. Ini tidak katanya, itu bahasa papinya. Itu permintaan saya 2 tidak diikuti sama mereka, langsung pergi menikah itu. Dia jahat, nah, dia jahat orang itu. Dia kasih begitu, dia kasih pisahkan anakku mulai dari dulu sampai sekarang. Saya tidak mau berpesan, saya minta sama Allah, semoga disadarkan Indah, semoga dikasih kembali kayak dulu, yang rajin sholat, yang rajin mengaji, yang sedang kami, yang sayang sama saya, sama saudara-saudaranya. Sekarang itu dia cuma di matanya Indah, di pikirannya Indah, di matanya di Indah itu cuma si keriting itu yang baik, katanya dia ada saya ini. Tidak ada yang baik, katanya dialah yang baik semua, katanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.